di sini kan ada orang yang lebih senior gitu loh. Nah, kalau sama senior tuh seharusnya izin dulu atau infoin mereka dulu kalau misalkan ini tuh ternyata ada ininya loh, boleh nggak di-upload. Lebih baik lagi mungkin ketika beli di notes gitu, mau buat saya upload ya, kayak gitu. Halo semuanya, makasih udah pada mau mampir di video aku ini. Kenalin, aku Herlan dan ini channel aku Herlan Lab. Oke, jadi hari ini aku mau bahas yang lagi huru-hara, yang lagi rame banget di TikTok, di Instagram, itu dia rame banget. Tahu nggak apa? Ya, sekarang aku mau bahas tentang drama Kue Lapis Legit sama Bika Ambonnya Cimehong. Kalian tahu nggak Cimehong itu siapa? Kalau misalkan kalian tahu Cimehong, kalau misalkan kalian sering banget yang namanya buka TikTok atau Instagram atau sosial media, kalian pasti tahu Cimehong itu siapa. Dia lagi ada drama guys sama beberapa influencer, food vlogger gitulah, tentang Bika Ambon sama Lapis Legitnya dia. Apa sih dramanya? Apa sih huru-haranya yang menyebabkan mereka tuh ada yang saling sindir lah, ada yang saling nyerang pribadi lah gitu. Nah, penasaran? Ayo kita bahas. Sebelumnya aku mau jelasin dulu bagi kalian yang belum pada tahu Cimehong itu siapa. Jadi Cimehong itu dia itu viral banget guys, dia di TikToknya. Dia itu tuh kayak ngejual bukan barang-barang sih, maksudnya dia ngejual kue. Terus juga dia juga pernah ngejual buah, dia pernah ngejual buah-buah premium, semuanya tuh dia brandingkan, semuanya itu premium guys. Nah, bukan cuma itu, jadi waktu itu Cimehong itu sempat viral karena dia pernah jadi kayak penjual tanah kuburan gitu di San Diego Hills. Oh iya, di konten-kontennya Cimehong juga dia bilang, katanya dia itu selalu menyebutkan semuanya itu berkualitas baik, organik, dan tanpa bahan pengawet. Nah, berkat usaha sama kerja kerasnya dia bisa sampai nyekolahin anaknya ke luar negeri. Awal mulanya itu ada satu konten kreator yang namanya Shelly C. Kalau misalkan kalian tahu si Shelly C ya, Shelly C ini dia tuh merupakan konten kreator yang suka nge-review. Nah, kenapa dia bisa kayak naik gitu guys? Karena dia tuh orangnya soft review atau soft spoken gitu. Nah, kan lagi banyak banget nih di TikTok tuh yang pada suka gitu sama orang-orang yang soft spoken kan. Nah, nggak hanya itu, jadi si Shelly C ini dia tuh kalau misalkan bikin konten itu tuh dia pasti pembawaannya tuh elegan gitu. Terus juga dia tuh kayak apa ya, edukatif gitu, edukasi deh pokoknya setiap kontennya dia. Oke, jadi singkat cerita si Shelly C ini belilah dia Lapis Legitnya Cimehong, dia review lah tuh di hook awalnya. Hook itu maksudnya depan videonya itu tuh dia langsung ngasih lihat kalau di dalam Lapis Legitnya Cimehong itu tuh ada semacam serangga sih kayak gitu. Jadi aku sih ngeliatnya sih serangga ya, tapi ada juga beberapa netizen yang bilang itu tuh kecoa, anak kecoa kayak gitu. Bika Ambon Cimehong. Ini apa? Kemarin kue lapisnya, sekarang Bika Ambon ya. Tuh, wangi banget. Nah, jadi banyak yang komen kue lapisnya tuh nggak full wisman, tapi Bika Ambon yang full wisman kita potong. So guys, sarangnya cakep banget ya. Demi apa ini ada binatang? Iya lagi, sumpah. Iya nih. Nggak tahu ini apa. Binatang. Coba guys kalian yang tahu itu tadi binatang apa, kalian komen ya. Lalat atau apa sih? Ya udah ya, kita lanjut lagi kecil ini. Tuh. Nah, tapi nih ya, yang jadi pertanyaan kita semua, pertanyaan netizen juga, si Shelly C itu tuh dia tetap makan guys, tetap makan itu Lapis Legitnya Cimehong yang dimana dia sendiri buka itu tuh isinya tuh ada apa, serangga ya, ada serangga di situ. Tetap dia makan kayak gitu. Terus dia juga bilang katanya rasanya tuh juga cukup enak ya, karena ada serangga di dalam Lapis Legitnya itu, maka ya rame lah, kayak ya you know lah, kayak itu kan ditaruh di TikTok gitu kan. Terus juga di awal video, jadi itu hook yang sangat amat wow gitu kan, makanya mungkin di situ langsung FYP ya rame gitu, komentar-komentar dari netizen banyak dan berbagai macam di situ. Nah, di sini Cimehong langsung tuh di salah satu videonya dia tuh dia langsung balas. Mungkin dia juga nggak terima kali ya kalau misalkan ya kayak mungkin nggak make sense gitu, kenapa bisa ada serangga di dalam Lapis Legitnya dia. Tapi yang jadi huru-hara di sini adalah Cimehong itu mungkin dia agak sedikit kelewatan atau kebablasan gitu. Dia bilang katanya sakit jiwa, ada kata-kata sakit jiwa gitulah pokoknya. Mungkin itu ada kecoa nempel, tapi namanya orang penyakit jiwa nanti besok-besok tuh begitu lagi ya. Ya walaupun dia gak ngejebutin nama si Shelly secara tidak langsung, mungkin ya si Shelly pun juga mungkin ngerasa kayak
oh ini kayaknya dia lagi ngebahas gue gitu. Di video yang berterbaran di TikTok itu dia kasih tahu juga, si Mehong kasih tahu juga kalau misalkan kalau serangga itu beneran ada pada pipis legitnya dia, itu pasti ada adonan-adonan yang nempel, nggak yang kayak cuma serangga nemplok gitu doang loh maksudnya. Terus juga si Mehong di sini mungkin karena udah kelewat kesel juga kali ya, dia bilang katanya ke netizen, udah lo nggak usah cari tahu, orang kayak gini tuh cuma lagi pengen viral aja kayak gitu, menjatuhkan bisnis orang lah, kurang lebih kayak gitu dia bilang. Pasti ada adonan-adonan tuh yang nempel, bener nggak? Nggak usah dicari tahu. Orang begini memang mau viral, ya memang mau viral. Ya cerita udahlah kayak gitulah pokoknya mereka kan. Dari situ ada satu video si Mehong itu dia lagi di dapur, si kameramennya itu nge-shootnya terlalu ke bawah kali ya, jadi lantainya tuh kelihatan. Nah di situ tuh rame lagi tuh netizen tuh, dia pada nyalahin si Mehong gitu. Ya ampun, pantesan aja di lapis legitnya ada serangga, orang dapurnya aja kayak begitu, kayak gitulah. Maksudnya kayak begitu tuh maksudnya kurang bersih gitu loh. Soalnya di bawah, di lantai-lantainya itu tuh nggak yang, mungkin netizen ngarepinnya kayak kinclong putih bersih gitu kali ya lantainya. Mungkin sampai situ dulu kali ya, misalkan aku jelasin semuanya terlalu panjang. Jadi intinya si Mehong ini tuh sebenarnya dia ngerasa kayak, ah masa sih ada serangga gitu. Soalnya dia ngerasa kayak harusnya tuh ya udah nempel gitu sama adonan. Dari segi sosiali itu dia ngerasa kayak, masa iya gua tega banget gitu masukin serangga ke dalam kue dagangan orang gitu kan, jahat banget kan kalau misalkan sampai kayak gitu beneran gitu kan. Tapi iya juga sih, maksudnya kayak ngapain juga gitu ya lu tiba-tiba lu ngapain gitu tiba-tiba ngefitnah orang gitu loh kan. Itu tuh sebenarnya netizen itu udah kepecah dua tuh antara tim Mehong sama tim Shelly. Tapi bener sih, maksudnya kalian berdua itu kayak mungkin punya perspektifnya masing-masing gitu kan. Food vlogger selanjutnya yang suka nge-review juga itu ada Code Blue. Buat kalian yang belum tahu Code Blue itu adalah seorang food vlogger, bisa bilang food vlogger. Dia tuh juga suka nge-review restoran-restoran, makanan-makanan. Nah, cuma apa yang membedakan dia dari food vlogger yang lainnya adalah dia itu tajam, guys. Belak-belakan banget gitu, kayak dar der dor gitu loh kalau misalkan nge-review suatu makanan. Sampai ketika dia nge-review lapis legitnya Mehong, nah di situ tuh netizen udah kayak, aduh nih kalau misalkan gak sesuai sama ekspektasinya Code Blue, dia tuh pasti kayak tajem gitu loh, kayak ini harusnya gini gitu kan. Sementara Mehong pun di sisi lain tuh dia masih ada huru hara sama si Shelly gitu kan. Wah, mana nih, apa nanti bakal makin huru hara atau gimana gitu kan. Tapi untungnya kalau di situ, kalau yang aku lihat sih Code Blue tuh nggak terlalu yang gimana gitu pas nge-review lapis legitnya Mehong gitu. Maksudnya nggak kayak yang nge-review tempat lain gitu kan. Mungkin tempat lain dia lebih dar gitu kan. Kalau lapis legitnya Mehong dia cuma bilang ini rasanya nggak ada yang istimewa, nggak ara-ara gitu. Maksudnya nggak approve bagi dia gitu. Maksudnya kayak gitu mungkin. Lapis lagi Mehong, anjay. Ada depannya. Nggak keren sama sekali. Ini untuk Polisman kurang wangi, teksturnya bagus. Ini juga nggak berminyak ya, tapi kurang wangi. So, Mehong belum ada. Mehong bales lah tuh di salah satu videonya dia di TikTok. Dia tuh nggak nyebutin buat siapa gitu kan. Cuma di situ dia bilang, makanya jangan suka ngejelek-jelekin orang. Saya lihat di review-review kamu tuh kamu suka banget jatuhin bisnis orang kayak gitu loh. Terus nih yang bikin netizen kayak, kok sampai kayak gini sih Ci gitu. Si Mehong ini tuh dia bilang, hati-hati lo, apalagi lo gendut aja tuh nanti umur lo gimana kalau misalkan lo masih suka yang minyak-minyak. Karena suaminya dia tuh juga meninggal pada usia muda gitu, seusia Anda. Tapi nggak dikasih tahu si Andanya itu untuk siapa. Jelek-jelekin orang ya. Saya lihat review kamu itu ngejatuhin orang lu ya, hati-hati ya. Apalagi perut lu gendut ya. Kalau nggak bertobat suka yang minyak-minyak. Lihat aja umur lu ya. Nggak gua kasih tahu ya. Karena suami gua juga meninggalnya usia muda ya. Seperti usia Anda. Karena suka yang manis, suka yang minyak-minyak ya. No, gua bikin lagi nih tiap hari. Tuh, sekarang malam. Nih masih dandan nih, habis dandan. Habis syuting dipanggil TV ya. Lu ya ampun, di review orang nggak perlu jelek, makanya jorok katanya ya. Makanya jangan suka jelek-jelekin orang ya. Jangan suka menjatuhkan orang. Selanjutnya kita akan bahas Tashi Atashiya ya. Buat yang belum tahu Tashi Atashiya itu adalah seorang influencer dan juga seorang food vlogger yang dimana dia tuh aktif banget di YouTube-nya dia itu review-review makanan. Dia itu terkenal tentang battle review. Selain itu, Tashi Atashiya ini juga dikenal oleh banyak orang sebagai kembaran dari salah satu beauty influencer yaitu Tasya Farasya.
Jadi di story-nya Tasya itu dia ngebuka lapis lagi Chimehong, kayak ada serangga juga gitu. Habis dari situ si Tasya langsung bikin reviewnya gitu di YouTube-nya dia. Terus dia bilang katanya Ambonnya Chimehong ini tuh keras. Dia bingung kenapa sih Ci bisa sampai sekeras ini lo bikin Bika Ambon. Tasya juga bilang di develop lagi gitu, mungkin biar nggak terlalu keras. Kan dia tuh juga beli Bika Ambon yang merek lain, teksturnya tuh lembek gitu, kayak kenyal kayak gitu, nggak kayak si Chimehong teksturnya tuh keras. Bika Ambonnya Chimehong itu tuh keras banget, kayak bisa dipotek tuh kayak motek sabun gitu, kayak tek gitu. Kan dia tuh nggak bisa ngasih rating ke Bika Ambon Chimehong karena dia nggak nyobain, mungkin belum cocok gitu untuk dia review kayaknya kayak gitu ya. Udah jujur ini keras banget, nggak tahu kenapa Chimehong bisa kirim Bika Ambon sekeras ini. Mungkin Chimehong harus develop lagi adonannya, karena dia aku sampai beli Bika Ambon merek lain yang pada umumnya gitu tuh lembek lembut. Wangi. Hasilnya Bika Chimehong keras banget. Sampai dipoteknya kayak ngotek sabun. Ini untuk Bika Ambon aku bisa kasih rating sama sekali, karena aku juga nggak nyobain. Dan mungkin kedepannya bisa jadi malah bahan masukan untuk mungkin lebih merapikan sedikit dapurnya biar menjauhkan diri dari hal seperti ini ke depan untuk Chimehong. Tasya juga sampai ngechat ke Peak Bakery-nya punya si Chimehong ini. Katanya itu harusnya ini adalah gosongan dari koran. Nah terus si Tasya tanya lagi, kok bisa sampai ada kaki ya? Kok ada kaki ya kalau misalkan ini tuh cuma gosongan dari koran? Sampai akhirnya si Tasya bilang di video itu, ini tuh gosongan koran atau apa ya gitu, kalian ini sendirilah. By the way, ini adalah tambahan chattingan kita chat ke pihaknya Rick Baking punya Chimehong, dan jawabannya tuh katanya ini harusnya adalah gosongan dari koran. Tapi aku tanya balik, kok bisa ada kakinya? Dan sampai terakhir aku mau upload ini tuh belum ada jawaban lagi. Kalian bisa tolak sendiri kalau menurut kalian ini gosongan koran atau ini binatang. Tapi kalau dari sisi aku, menurut aku yang satu itu adalah binatang, karena aku lihat dengan jelas itu ada kakinya. Tapi balik lagi ya, kalau kalian merasa ini bukan binatang, yang kata Chimehong ini gosongan koran, ya itu balik lagi ke kalian. Oke, sekarang kita langsung ke responnya netizen ya. Jadi setelah si Tasya itu nge-review Bika Ambonnya si Chimehong, ada beberapa netizen yang bilang kalau misalkan kayaknya si Tasya itu sengaja deh ngekulkasin atau ditaruh di kulkas dulu itu Bika Ambonnya si Chimehong, khusus untuk Bika Ambonnya Chimehong. Jadinya si Bika Ambonnya itu teksturnya itu jadi keras gitu loh, jadi kayak sabun yang dibilang tadi kan, kayak tek, kayak matahin sabun. Sementara Bika Ambonnya lain yang dia review tuh nggak sekeras itu. Terus juga ada beberapa netizen yang komen Chimehong itu tuh nggak ngeayak-ayak dulu tepungnya dia gitu, makanya ada kutu-kutu yang tersisa gitu yang ikutan yang kebikin jadi Bika Ambon. Ada juga yang bilang kalau misalkan bisa jadi juga karena tepungnya itu expired, jadi ya ada kutu gitu di dalamnya. Pastinya Chimehong ngebales dong apa yang Tasya review. Ini aku nggak urut banget ya, takutnya aku yang salah gitu kan, jadi berdasarkan apa yang aku lihat aja. Chimehong itu dia ngeparodiin pas si Tasya itu nge-review Bika Ambonnya dia gitu kan, kayak ngenyek gitulah. Nah terus juga si Shelly juga diparodiin tuh sama dia di situ. Terus Chimehong juga bilang di videonya yang lain kalau misalkan emang niat jahat itu bisa aja tuh dia beli Bika Ambonnya Chimehong terus dimasukin tuh kutu-kutu di situ. Itu gampang kalau misalkan mau niat jahat mah. Lihat ya Tuhan saya kayak gitu. Chimehong juga sempat diundang ke podcastnya Melanie Ricardo, di mana di situ Melanie Ricardo itu dia menanyakan kepada Chimehong. Banyak yang bilang kalau Chimehong tuh jadinya kayak kelihatan kayak anti kritik gitu. Bilang Chimehong ini termasuk sekarang karena lagi viral jadi anti kritik. Apa jawabannya Chimehong? Bukan saya anti kritik, bukan. Nggak, kritik boleh. Kritik boleh. Kritik boleh. Oke. Tapi jangan dia ada udang di balik batu. Maksudnya apa? Kadang-kadang, Ci minta maaf aja gini-gini kan bahwa nggak masalah, Ci. Oh, soal harga diri saya. Mungkin kalau Anda ya masih muda-muda gitu ya, nggak malu. Tapi saya udah umur berapa nih? Gua disuruh minta maaf, yang apa yang nggak saya lakukan? Sorry. Tinggal ganti Bika Ambon, apa masalahnya? Mending gue itu nggak rela saya. Kayak gitu. Nah jadi Chimehong itu juga apa ya, membuat netizen itu juga semakin berapi-api gitu. Kayak misalkan kenapa sih Chimehong sampai sebegitunya gitu loh. Kenapa Chimehong itu sebagai apa ya, sebagai pemilik dari sebuah usaha atau sebuah usaha makanan, ketika ada yang mengkritik tuh sampai sebegitunya gitu loh, nggak mau minta maaf atau nggak mau memperbaiki kalau misalkan memang itu ada benar terjadi kayak gitu loh. Sebenarnya Chimehong tuh ada banyak banget VT-nya tentang sindir menyindir ya. Jadi aku ketemu di mana Chimehong itu bilang katanya influencer ini tuh dapat duit dari apa yang dia kontenin. Dia sempat bilang kalau dibayarlah Tasya itu dia ngerasa ke-trigger gitu, mungkin
nyindir gue. Nah makanya si Tasya tuh balas di storynya dia. Guys, jadi sambil sedikit menanggapi ya. Kok bisa-bisanya ada orang bilang saya dibayar untuk mereview jelek produknya? Mohon maaf banget. Saya brand besar aja nggak bisa bayar loh bu kalau suruh bohong. Dan kalau emang mau dibayar, masa mami toko gue kasih tahu ada rambutnya? Udah terima aja deh. Jangan fitnah sana sini mulu tuh, Shelly udah kasihan fitnah mulu. Malu-maluin, udah just say sorry, beres. Itu mami toko cuma ada sehelai rambut aja minta makan begitu. Duh, pusing deh Ci ngeliatnya. Coba research lagi orangnya siapa. Nggak semua orang tuh hidup bisa dibayar pakai uang Ci reviewnya. Kenalan dulu Ci. Guys. Huru haranya mantep banget kan tentang lapis legitan Bika Ambon ini. Oke, jadi itu apa yang bisa aku rangkum, apa yang bisa aku recap buat kalian tentang huru hara drama lapis legit dan Bika Ambon dari Cimehong ini. Cimehong versus everyone lah ya di sini. Kalau dari aku pribadi, sebenarnya kita tuh semuanya harus sama-sama belajar gitu loh, dari segi Cimehong, dari segi orang yang punya bisnis, atau dari segi yang suka nge-review sebagai pelanggan. Dari segi netizen juga sebenarnya harus ada hikmah yang bisa diambil gitu loh. Di sini kan ada orang yang lebih senior gitu loh. Nah kalau sama senior tuh seharusnya izin dulu atau infoin mereka dulu kalau misalkan ini tuh ternyata ada ininya loh, boleh nggak di-upload. Lebih baik lagi mungkin ketika beli di notes gitu, mau buat saya upload ya kayak gitu. Oke, segitu aja sih kalau dari aku ya. Semoga kita semua dapat hikmahnya dari huru hara dan drama lapis legit dan Bika Ambon ya Cimehong ya. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, kalian bisa langsung pesen ke Cimehong lapis legit sama Bika Ambonnya. Kalau misalkan kalian ngerasa kayak itu kemahalan bagi kalian, ya udah gitu, nggak usah gitu kan. Oke, di situ aja guys. Makasih banyak udah mau mampir di video ini. Jangan lupa kalian like dan juga komen video ini. Kalau misalkan kalian suka, kalian juga bisa subscribe aku supaya kalian gak ketinggalan video-video aku yang lain. See you next video. Dadah. Makasih ya.